ya, sampai dengan batas bawah, sampai bawah batas atas, ya. Ini juga batas atas, batas bawah, dan seterusnya ya kalau kelas ya. Ya. Di sini kalian menentukan dulu nilai minimumnya berapa. Nilai minimum di sini kalau datanya sedikit gampang ya kita cari ya. Data minimumnya di sini berapa? 94 ya? Oh 62 ya. Atau bisa kalau misalnya kita biar lebih yakin pakai fungsi Excel yang ini ya. Nah, nilai minimum ya, di sini nilai minimum pakai fungsi min ya. Kemudian datanya saya blok kayak ini ya. Datanya saya blok. Ini ya, dapat nilai maksimum. Di sini dari data ini nilai maksimumnya berapa? 96.600. Atau ada yang lebih besar lagi? 920 ya. Atau kalau misalnya kalian pakai Excel bisa langsung pakai fungsi max. Saya blok data semua ini ya, 920. Oh 920 ya maksimumnya ya. Oh sebelah sini ya. Di sini jumlah datanya ada berapa sih? Tadi jumlah data 25 ya. Kalau mau cari pakai Excel berarti pakai kolom aja ya. Berarti dia menghitung datanya ya. Nah, nanti nilai minimum harus ada di kelas 1. Nilai maksimum harus ada di kelas terakhir. Ya. Oke? Berarti di sini dimulai dengan kelas 62 sebagai batas bawah, ya. Ini ada batas bawah. Di sini ada batas atas. Ya. Batas bawahnya 62. Nah, di sini untuk kelas yang pertama, kira-kira dia menentukan batas atasnya gimana caranya? Masih ingat ya kemarin? Kita harus tentukan lebar kelasnya ya. Masing-masing lebar kelas ini harus sama ya. Lebar kelasnya rumusnya apa kemarin? Ini lebar kelas sama dengan ya, maksimum kurang minimum dibagi jumlah kelas. Ya. Berarti di sini lebar kelasnya 920 dikurangi 62 dibagi 5. 171 atau saya bulatkan jadi 172 aja ya. Karena kan ini bentuknya bukan koma-komaan ya. Satuan ini ya, bulat semua ya, nilai bulat semua. Siapa namanya? Kak Fadri. Sama? Saya sama. Siapa yang baru masuk tadi? Muhana, Teresa, Muhana, Fahmi Irfan sama Muhammad Asra. Teresa, Muhana, Fahmi Irfan, terus Muhammad Asra. Di sini Bu. Jadi lebar kelasnya ada 172 ya. Jadi di sini batas bawahnya 62,
234 ya. Berarti kelas pertama kisarannya 62 sampai 234 ya. Ini karena dia bukan koma-komaan ya. Di kelas selanjutnya saya batas bawahnya jadi 235 ya. Karena kan di sini nilainya nggak ada yang 234,5 kan. Dari data ini kalau misalnya ada data 234,5 ya, ini nggak boleh 235 karena dia nggak bisa masuk ke kelas ini sama kelas ini ya kan. Karena ini modelnya bulat ya, datanya nilai bulat ya, jadi saya langsung aja untuk di kelas yang kedua ya, tinggal saya tambahin 1 aja ya. Jadi 234 tambah 1 jadinya 235. Batas atasnya kelas kedua berarti gimana? Berapa? 235 ditambah 172 juga ya. Ini 23 sampai 40 ya. Jadi intinya ini lebar kelasnya itu harus sama ya, 172 ya. Ini lebar kelasnya harus sama ya. Ini langsung aja ya saya, ini 408, yang ini berapa? 408 ditambah 172 ya. Yang ini 58 581 ditambah 172 ya. Yang ini 75. Yang ini batas atas 54 tambah lebar kelas ya. Ya, jadi masing-masing kelas lebarnya sama ya. Ini 408 sampai 580, ini 581 sampai 753, 754, 92 ya. Kalian lihat ya, nilai minimum harus ada di kelas 1 ya. Nilai maksimum harus ada di kelas terakhir. Nilai maksimumnya 920, berarti dia udah masuk di sini ya. Berarti udah bener ya kategori kelasnya ya. Sekarang kita cari frekuensi. Masih ingat cari frekuensi di mana untuk masing-masing kelas? Ya. Frekuensi. Kalau kita cari manual bisa ya sebenarnya ya. Frekuensi yang ini deh. Frekuensi yang 62 sampai 234 ya, berarti yang nilai datanya kisaran 62 sampai 234 di sini ada berapa? Ya, frekuensinya. Ada berapa di sini? 62. Terus apa lagi yang masuk ke golongan kelas 1? 98, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus lagi ke bawah ya. Ada lagi? 23 ya, 46 itu Pak. Ada 11 ya. Itu ya, frekuensi itu maksudnya adalah jumlah data yang nilai datanya itu di kisaran segini ya. Di sini ada 11. Ya, jadi kalian bisa manual atau bisa pakai memanfaatkan fungsi Excel ya. Kemarin pakai apa? Kalau mau cari frekuensi pakai cara otomatis? Frekuensi ya. Frekuensi. Ya, frekuensi ini saya klik FX ini ya biar gampang. Di sini ada data array sama bins array ya. Data array berarti seluruh datanya saya blok. Ya. Bins array berarti yang saya blok adalah apa? Batas atasnya
langsung otomatis ya. Jadi kalau datanya banyak bisa memanfaatkan aplikasi ya. Atau kalau kalian ada kenal aplikasi lain nggak apa-apa ya. Tapi kan aplikasi sejuta uang kan Excel ya. Saya pakai Excel aja. Itu ya, menghitung frekuensi secara otomatis. Yang bagian 0 ini karena nggak bisa saya hapus, saya ya biar rapi saya tutupin aja ya, saya stabilo. Ini frekuensi, kalau saya jumlahin hasilnya pasti berapa? Ya, sesuai dengan jumlah datanya ya. Oke, sum ya. Sum pasti hasilnya itu ya. Nah sekarang ya, semisalnya nih ya, misalnya kalian nggak punya data mentah, kalian langsung disodorin data seperti ini. Ya, misalnya kalian di sini nggak ada data mentah, adanya data udah dikategorikan seperti ini. Ya, menghitung rata-ratanya gimana? Kalau kalian cuma ada data ini yang nggak ada, hitung rata-rata gimana? Yang tadi pakai rata-rata yang F sama dengan SX sama dengan jumlahan F kali X per sigma F ya. Kalau misalnya kalian nggak punya data mentah, kalau mau rata-rata yang akurat memang pakai data yang mentah ya. Tapi kalau udah digolongkan gini kan kalian susah untuk dapat data rata-rata yang akurat. Tadi dikasih pakai rumus yang ini untuk mencari rata-rata. Kalau yang diketahui itu tabelnya aja, data mentahnya nggak diketahui ya. Jadi ini masih ingat F itu apa? Frekuensi. Itu frekuensi yang ini ya, frekuensi yang ini ya. Kalau X nya ini apa? Masih ingat nggak? Nilai tengah ya, nilai tengah antara batas atas sama batas bawah kelas ya. Nilai tengah X ya. Nilai tengah berarti gimana cara mendapatkannya? Ya, batas bawah sama batas atas di rata-rata aja ya. Sama dengan 62 tambah dibagi 2. Saya scroll ke bawah, langsung dapat nilai tengah ya, rata-ratanya masing-masing kelas. Nah, kemudian kalian butuh apa di sini? F kali X ya, ini kalian butuh F kali X. Berarti di sini F kali X ya. Tinggal kalian kalikan aja F ini dikali X ya, turunkan ke bawah itu ya. Terus langkah selanjutnya apa? Ya, ini kan ada sigma itu berarti penjumlahan, jadi ini dijumlahkan ya. Ini berarti pakai sum jumlahkan itu ya. Nah ini 2779 itu adalah sigma F kali X. Sigma ya, F kali X ya, yang ini ya. Kalau sigma F nya berarti yang mana? 25, yang ini ya, sigma F. Kalau mau cari rata-rata dari distribusi frekuensi, berarti tinggal apa? Tinggal bagi ini dengan ini ya, sesuai dengan rumus ya. Berarti sama dengan ini dibagi 30 ya. Kalau misalnya kalian nggak punya data mentah tapi sudah disodorkan data seperti ini ya. F kali X di sigma itu F kali X di sigma ini. iya, Kenapa? Oh ini ya fungsinya. iya caranya Oh caranya pakai sum aja. Sum, kemudian ini
blok yang di atas. Ya, yang mau dijumlahkan kan yang ini aja. Ini juga salah. Ya. Itu ya kalau pakai aplikasi lebih gampang ya. Tapi kalau untuk ujian saya nggak tahu kalian manual atau. Tapi kalau manual kan udah tahu kan cara menghitungnya gimana ya. Udah tahu ya. Ini biar cepet. Udah? Jelas? Ini nanti saya kirim PDF-nya. Jelas. Oke. Ini ya. Ini ada lagi data ya. Data apa nih? Data berat beruang ya. Mungkin ini di Amerika Utara gitu ya. Dia data berat beruang. Mungkin ya. Ini datanya sambungan ya di sini sama di sini ya. Kalian disuruh cari rata-rata, suruh bikin tabelnya dulu, sama disuruh cari rata-ratanya. Ya. Ini karena M-nya apa? Karena jumlah datanya 25 juga ya. Ya kan berarti tinggal copy paste aja ya. Copy paste nanti. Ya juga bisa ya, tinggal copy paste datanya. Terus kalian tinggal modif dikit kan, ya kan? Tinggal dimodif dikit aja kan? Nah ini perlu dimodif ya, nilai minimumnya perlu dimodif, lebarnya perlu dimodif, ya itu kan gampang ya. Ini kalian coba kalau mau latihan ya, pakai soal bagian soal 1 sama soal 2 lagi kalau mau coba latihan. Ya. Nah ini sampai sini jelas hitung rata-rata dari tabel distribusi ya. Sekarang nah visualisasi data ya. Kalau kemarin itu data mentah, kita kan punya data mentah. Nah ini ya, misalnya ada data mentah seperti ini. Ini adalah data detak jantung ya dari sepertinya 40 sampel ya,